Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, akulah Tuhan atau akulah Yahweh, Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jadi Tuhan selalu mulai dengan, lihatlah bahwa aku ini adalah Tuhan yang membebaskan engkau. Ya, aku Tuhan yang bisa menyelamatkan hidupmu. Saudara, ini juga titik poin dalam hidup kita. Kita harus selalu sadar bahwa kita inilah orang-orang yang diselamatkan oleh anugerah Tuhan. Amin, saudara. Nah, yang berikutnya dikatakan apa? Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Nah, ini mulai perintah Allah yang pertama. Ya, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapak kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Saudara lihat, ini kutuk keturunan dimulai di sini, saudara. Dikatakan bahwa jangan sujud menyembah kepadanya Allah lain, sebab aku Tuhan Allahmu, Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapak kepada anak-anaknya. Jadi saudara, dari ayat ini kita bisa temukan bahwa kalau bapak buat salah, bukan cuma bapak yang tanggung akibatnya, saudara. Tapi sampai keturunan generasi keempat. Dari sinilah mulai adanya kutuk keturunan, saudara. Dan saudara tahu kutuk itu selalu bicara tentang apa yang Tuhan hukum, saudara. Ya, kutuk, berkat dan kutuk itu selalu dari Tuhan. Berkat dan kutuk itu dari Tuhan, saudara. Tapi kita akan lihat, ya, waktu orang Israel bisa lakukan yang baik, mereka dapat berkat. Waktu mereka lakukan yang salah, mereka dapat kutuk dari Tuhan. Nanti kita akan bahas itu, saudara. Tapi saudara lihat, kutuk keturunan ada di sini, saudara. Ya, waktu orang Israel mulai buat dikatakan bahwa Allah adalah Allah yang cemburu, maka jangan buat patung atau apapun, maka Tuhan akan balaskan kepada keturunan yang ketiga sampai keempat. Ya. Nah, ayat yang ke-6. Tapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Saudara, saya masuk sedikit sini saja. Ya, saudara tahu kenapa Tuhan itu suruh menguduskan hari Sabat? Ya, bagi orang Israel hari ini mereka lakukan secara letterlock. Hari Sabat itu artinya mereka tidak boleh kerja sama sekali. Bahkan dikatakan mereka tidak boleh lakukan apa-apa. Mereka harus kumpul, mereka harus hanya boleh berdoa. Saya pernah share bahwa di Israel sampai dengan hari ini, saudara, kalau hari Sabat itu hari Sabtu, dimulai dari Jumat sore jam 3. Mereka udah siap-siap, saudara, sampai Sabtu jam 6. Mereka tidak boleh lakukan apa-apa. Ya, saudara tahu, saya pernah share bahwa mereka untuk naik lift saja ada lift khusus, lift Sabat. Mereka tidak boleh angkat tangan dan pencet lift, saudara. Jadi lift Sabat itu, saudara, lift yang khusus untuk hari Sabat. Mereka kalau masuk itu lift itu, mereka berdiri di depan, lift buka. Mereka masuk, mereka tidak boleh buat apa-apa. Nanti di setiap lantai itu lift akan terbuka sendiri. Jadi kalau kita mau turun di lantai 3, nanti lantai 3 akan terbuka, dia akan keluar. Mereka tidak boleh angkat tangan dan pencet itu tombol lift, saudara tahu. Begitu ketatnya mereka melakukan hal itu, saudara. Begitu mereka mau mentaati sampai segitunya, saudara. Tapi sebenarnya mereka tidak tahu. Itu cuma sebuah gambaran yang sebenarnya ya Tuhan Yesus sudah genapi itu, saudara. Yesus adalah Sabat kita. Ya, bagi kita hari ini kita merayakan Sabat itu, oke, satu hari khusus kita beribadah sama Tuhan. Itu bukan karena kita supaya kita menghormati Tuhan, bukan, saudara. Setiap hari itu bisa jadi hari Sabat buat kita.
Kalau kita mengerti, Sabat itu bukan bicara tentang sesuatu hari, tapi Sabat itu bicara tentang suatu situasi, tentang apa yang Yesus sudah selesaikan buat kita di atas kayu salib. Amin, saudara. Itu Sabat buat kita hari ini, saudara. Paulus berkata, jangan kau memelihara hari-hari tertentu. Ya, jangan kultuskan hari-hari tertentu. Tapi Sabat itu, kenapa saudara tahu saudara, kenapa Tuhan itu berhenti bekerja? Kenapa? Kalau kita beristirahat karena apa? Aduh, capek seharian kerja. Seharian saya kerja, saya udah capek. Tapi Tuhan itu tidak pernah capek, saudara. Tuhan itu beristirahat itu bukan karena dia capek. Kalau Tuhan bisa capek, saudara, dia lihat muka saudara dan saya, dia bisa capek, saudara. Kita orang suka tidak taat, suka melawan, suka tidak setia. Mungkin dia udah capek lihat kita. Tapi Tuhan tidak pernah capek, saudara. Dan dia tidak pernah capek juga. Dia berhenti bekerja bukan karena capek. Dia berhenti bekerja karena memang pekerjaannya sudah selesai. Amin, saudara. Dan itu digambarkan oleh Yesus. Waktu Yesus naik di atas kayu salib, dia bilang, sudah selesai. Waktu Yesus bilang sudah selesai, itulah hari Sabat buat kita hari ini. Hari Sabat buat kita hari ini bukan bicara tentang hari-hari tertentu. Hari Sabat buat kita hari ini adalah apa yang Yesus sudah selesaikan buat kita di atas kayu salib. Amin, saudara. Ya, apa yang diselesaikan buat kita? Nanti kita akan lihat, saudara. Ya, karena ini bicara tentang hukum Taurat, saudara. Ya, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini perintah mulai. Jadi 4 pertama itu bicara tentang Tuhan. Mulai 5 sampai ke 10 itu bicara tentang hubungan tentang sama, saudara. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Seluruh bangsa itu menyaksikan guruh mengguntur, kilat sabung menyambung, sangkakala berbunyi, dan gunung berasap. Maka bangsa itu takut dan gemetar dan mereka berdiri jauh-jauh. Mereka berkata kepada Musa, engkaulah berbicara dengan kami, maka kami akan mendengarkan. Tapi janganlah Allah bicara dengan kami, nanti kami mati. Tapi Musa berkata kepada bangsa itu, jangan takut sebab Allah telah datang dengan maksud untuk mencoba kamu. Dan dengan maksud supaya takut akan Dia ada padamu agar kamu jangan berbuat dosa. Ayat yang ke-20 saya ulangi. Tapi Musa berkata pada bangsa itu, jangan takut sebab Allah telah datang dengan maksud untuk mencoba kamu. Dan dengan maksud supaya takut akan Dia ada padamu agar kamu jangan berbuat dosa. Saudara tahu? Sepertinya Tuhan itu memberikan sebuah ketakutan, sebuah teror, suasana yang mencekam terjadi di Gunung Sinai. Supaya apa? Supaya orang Israel itu menjadi takut akan Tuhan. Dan karena mereka takut akan Tuhan, mereka bisa menjauhi dosa. Tapi takut akan Tuhan yang dimaksudkan di sini, saudara, ini bukanlah hormat. Ya, saudara, beda takut akan Tuhan dengan hormat. Kalau saudara bedanya takut ini ada dua definisi, saudara. Takut itu karena takut sampai tidak berani dekat-dekat. Atau takut itu bicara tentang sebuah hormat dan segan. Saudara lebih suka yang mana, saudara, sama Tuhan, saudara? Saudara takut sama Dia sampai saudara tidak berani dekat-dekat? Atau saudara segan sama Dia, saudara menghargai, menghormati Dia, tapi saudara suka dekat dengan Dia? Saudara pilih yang mana, saudara? Atau saudara saya balik sama hidup saudara. Saudara suka ditakuti sama orang sehingga orang tidak berani dekat sama saudara? Atau saudara lebih suka orang itu segan sama saudara? Yang mana, saudara? Ya, saya percaya setiap kita juga tidak pengen orang takut dekat sama kita. Itu juga saya percaya Tuhan tidak pengen seperti itu, saudara. Dan memang, saudara, nanti saya akan bawa kita melihat ketakutan yang membuat orang Israel takut dekat sama Tuhan itu tidak pernah bisa mengerjakan sesuatu yang baik dalam hidup mereka. Ya, saudara tahu, nanti saya akan bawa kita melihat. Mereka baru saja mengalami itu. Mereka langsung langgar itu 10 perintah Allah itu, saudara. Mereka langsung langgar. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, mari buatlah untuk kami Allah
yang akan berjalan di depan kami. Sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Ayat yang kedua. Lalu berkatalah Harun pada mereka, tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki perempuan, dan bawalah semuanya padaku. Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka, dan mereka membawanya pada Harun. Apa yang mereka lakukan, diterimanya lah itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat, dibuatnya daripadanya apa? Anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Sudah bayangkan di tempat yang sama mereka baru saja dengar Tuhan bilang jangan ada Allah lain. Jangan buat patung yang menyerupai apapun juga yang kamu sembah. Tapi baru saja seperti itu mereka udah langgar, saudara. Tahu saudara kenapa? Ketakutan tidak pernah bisa bawa pada ketaatan yang sejati. Ketakutan tidak pernah bisa bawa pada ketaatan yang sejati. Tahukah saudara, kenapa Tuhan sengaja ya bikin seperti suasananya di Gunung Sinai itu suasana yang mencekam, saudara. Suasana yang takut. Saudara tahu, waktu hukum Taurat diberikan, sebenarnya gini saudara, hukum Taurat itu bagus untuk mereka, untuk mengatur kehidupan mereka. Karena saudara bisa bayangkan, orang Israel itu kan bangsa budak. Mereka hidup berdasarkan hukum perbudakan yang ada di Mesir. Mereka tidak punya aturan, mereka tidak punya undang-undang. Mereka tidak punya aturan-aturan yang mengatur kehidupan mereka. Begitu mereka keluar, Tuhan kasih ini aturan semua. Ya, undang-undang dasar dibentuk buat mereka. Undang-undang dasar mereka adalah Tuhan yang kasih langsung sebenarnya, saudara. Ya, itu undang-undang buat mereka. Sebenarnya itu bagus untuk mengatur mereka. Mengatur bagaimana mereka bisa berinteraksi, mereka bisa datang pada Tuhan seperti apa. Cuma yang menjadi persoalan saudara dari hukum Taurat itu sebenarnya bukan apa yang tertulis itu saudara. Tetapi ancaman di balik hukuman itu saudara. Ancaman di balik hukum yang dibuat itu yang menakutkan buat mereka. Tahukah saudara esensi dari hukum Taurat itu apa saudara? Esensi dari hukum Taurat saudara. Orang Israel itu harus dengan setia melakukan semua. Tidak boleh ada cacat sedikit pun. Esensinya saudara, baru mereka bisa dapat berkat. Ayatnya di mana? Ini ayat Ulangan 28, coba ayat yang pertama. Saya ingin tunjukkan buat kita, ya supaya kita mengerti bagaimana kita datang pada Tuhan hari ini. Banyak orang, banyak anak Tuhan belum mengerti ini. Mereka datang pada Tuhan, kadang mereka datang di Gunung Sinai, kadang mereka datang di Gunung Sion. Nah hari-hari ini sangat penting buat kita saudara, di tengah situasi, di tengah tantangan, di tengah keadaan dunia yang sedang mengalami goncangan. Kita harus tahu siapa Tuhan kita. Ya, Tuhan kita ada di Gunung Sinai atau di Gunung Sion. Nah saudara lihat Ulangan pasal 28. Jika engkau baik-baik mendengarkan apa? Suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia apa? Segala, garis bawahi kata segala. Segala itu berapa persen? 100%. Segala perintahnya yang kusampaikan pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan apa? Mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Seringkali kita pakai ayat ini, aku diberkati, diangkat semuanya. Tapi saudara lihat syaratnya saudara. Syaratnya di ayat yang pertama ini syarat yang bukan syarat yang ringan. Jikalau engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu, bukan cuma baik-baik, dan melakukan dengan apa? Setia segala. Kata segala ini yang mengunci kita, mengunci orang Israel. Ini namanya mengurung orang Israel dalam satu kata kunci, segala ini saudara. Saudara tahu, bayangkan undang-undang yang diberikan buat orang Israel itu ada 613 kalau dijabarkan pasal per pasal itu. Memang ada 10 bab, 4 bab mengatur hubungan dengan Tuhan, 6 bab mengatur hubungan dengan manusia. Tapi itu dijabarkan secara detail menjadi 613 undang-undang yang harus ditaati semua atau segala dengan setia. Kalau mereka bisa lakukan 612 saja, gagal satu, kira-kira udah segala belum? Kalau mereka bisa lakukan 612 dan gagal satu, kira-kira udah segala belum?
Belum. Baru 99,9 itu juga belum segala saudara. Tidak ada diskon, tidak ada keringanan. Kalau gagal satu, maka ini tidak bisa dapat berkat. Akibatnya apa? Yang datang adalah kutuk. Kita lihat ayat tentang kutuk di ayat berapa saudara. Tetapi ayat 15, jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala, sekali lagi ini dikunci di sini saudara. Segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu. Dan saya mau tanya, ini kutuk dari siapa? Dari iblis atau dari Tuhan? Dari Tuhan saudara. Iblis itu tidak bisa kasih kutuk. Ya, iblis itu hanya menipu kita seolah Tuhan itu sedang mengutuk kita. Dia tidak bisa kasih berkat, dia juga tidak bisa kasih kutuk. Karena berkat dan kutuk itu ada di tangan Tuhan. Ya, tapi hari ini dia bisa tipu kita seolah Tuhan sedang kutuk kita. Dengan cara apa? Nah, kita dibuat ragu sama Tuhan. Saudara tahu esensi daripada perjanjian hukum Taurat itu apa? Kemampuan kita, kemampuan orang Israel. Jadi hukum Taurat itu selalu menekankan pada kekuatan manusia untuk mentaati Tuhan. Kalau kamu setia, Tuhan berkati kamu. Kalau kamu gagal, Tuhan kutuk kamu. Jadi sebenarnya yang menjadi poin dari hukum Taurat itu bukan Tuhan, saudara. Yang menjadi poin dari hukum Taurat adalah apa yang mereka bisa dapatkan dari Tuhan. Ya. Jadi esensi dari hukum Taurat itu sebenarnya bukan Tuhan itu sendiri. Esensi dari hukum Taurat itu adalah kekuatan manusia untuk mereka bisa dapatkan sesuatu dari Tuhan. Yang pertama, mereka dibenarkan. Karena mereka dibenarkan, mereka layak dapat segala berkat dari Tuhan. Jadi kalau hidup kita hari ini, kalau kita mau datang pada Tuhan, esensi adalah yang kita lakukan adalah kekuatan kita untuk kita bisa mentaati Tuhan, untuk dapatkan sesuatu. Sebenarnya secara tidak sadar kita sedang hidup di dalam sistem ini saudara. Akibatnya apa saudara? Waktu engkau gagal dengan cara yang sama engkau mengharapkan berkat Tuhan. Waktu engkau gagal, engkau akan merasakan bahwa Tuhan sedang hukum hidup saudara. Tuhan sedang tinggalkan hidup saudara. Tuhan sedang tidak sayang sama saudara. Dan saudara, ini penting buat kita hari-hari ini saudara. Karena ngadapin situasi yang sedang tergoncang hari-hari ini. Banyak kali ada banyak tipuan-tipuan yang masuk dalam pikiran kita. Baik saudara sadar maupun tidak sadar. Dan selalu berkata, Tuhan kayaknya kurang puas dengan hidupmu. Tuhan kayaknya tidak sayang sama kamu. Dia tidak pakai kata ganti kamu, dia pakai kata ganti saya. Kita bisa rasa, Tuhan jangan-jangan Tuhan tidak puas sama saya. Jangan-jangan Tuhan ini masih banyak hal yang Tuhan tidak senang sama saya. Tuhan mau tinggalkan saya. Saudara, ada banyak tipuan-tipuan yang masuk dalam pikiran kita. Ya. Dan sebenarnya ini adalah apa yang terjadi di Gunung Sinai, saudara. Saudara lihat, begitu perintah itu dikasih, Tuhan sudah kasih ancaman. Di perintah yang tadi dikatakan di ayat 4, aku akan membalaskan kesalahan Bapa pada anak-anaknya. Itu kutuk saudara, itu kutuk. Generasi ketiga, generasi keempat. Ya, Tuhan sendiri akan kutuk. Tapi tahukah saudara, kabar baik buat kita hari ini. Saya ingin bawa kita melihat bahwa hari ini kita tidak ada lagi di bawah kutuk. Karena apa? Karena Galatia 3 ayat 13 berkata bahwa kutuk hukum Taurat itu sudah diselesaikan oleh Yesus di atas kayu salib. Amin saudara. Setiap kutuk apapun juga, kutuk sakit penyakit, kutuk apapun juga, coba kita buka Galatia 3:13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi apa? Menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ya. Jadi ini yang Tuhan bilang, aku udah menyelesaikan itu. Apa yang diselesaikan oleh Tuhan? Ketidakmampuan manusia untuk mentaati Tuhan.
Saudara tahu 10 perintah Allah itu dijabarkan oleh Yesus dengan bagus sekali. Di dalam Matius pasal 25, dia bilang gini, 10 perintah Allah itu kalau mau dirangkum hanya 2 sebenarnya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Yang kedua, kasihilah samamu manusia sama seperti dirimu sendiri. Yesus press lagi itu 10 perintah Allah menjadi 2 bagian. Tapi tahukah saudara, tidak ada seorang pun manusia yang bisa lakukan itu. Tidak ada seorang pun orang Israel yang bisa lakukan 2 perintah itu saudara dengan sempurna. Ya, kalau ada yang bisa, Yesus tidak usah hadir saudara. Karena firman Tuhan katakan, ya, hukum Taurat itu menuntut kebenaran manusia. Hukum Taurat itu menuntut performance manusia. Dan selama 1500 tahun, bangsa Israel itu dikurung di bawah hukum Taurat. Jadi saudara tahu kenapa hukum Taurat itu diberikan saudara? Menurut saudara kira-kira kenapa ya? Nah coba kita buka 2 Korintus pasal 3. Kenapa hukum Taurat itu dikatakan mematikan saudara? 2 Korintus pasal 3 ayat yang ke-6. Ialah yang membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian yang baru, yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari Roh Kudus. Sebab hukum yang tertulis apa? Hukum yang tertulis apa? Mematikan. Tetapi Roh Kudus apa? Menghidupkan. Jadi saudara, kenapa hukum yang tertulis itu mematikan? Ya, yang tertulis itu apa saudara? Jadi ada penafsir, ada hamba-hamba berkata bahwa yang mematikan itu hukum yang tidak dipakai lagi itu hukum-hukum seremonial. Ya, hukum-hukum seremonial, yang hukum yang lain itu tetap dipakai. Saudara, saya tidak berkata bahwa 10 perintah Allah itu tidak berlaku lagi. Saudara, itu semua hal yang bagus saudara. Tapi kita harus bisa baca dari kacamata perjanjian baru. Kenapa itu dikatakan mematikan? Itu yang mau kita tahu sehingga kita tidak ada di dalam yang mematikan itu saudara. Kenapa itu mematikan saudara? Hukumnya sebenarnya tidak mematikan, ancaman hukumannya itu yang mematikan saudara. Karena apa? Di dalam hukum itu, sekali lagi dituntut kita harus bisa lakukan dengan sempurna. Makanya Paulus baca ini, Paulus katakan ini adalah hukum yang mematikan. Karena apa? Nanti saya akan bawa kita melihat perjuangan Paulus. Ya. Sampai dia bisa tulis ini adalah hukum yang tertulis mematikan, tapi Roh Kudus itu menghidupkan. Ayat yang ke-7. Coba. Pelayanan yang memimpin pada kematian terukir dengan huruf pada apa? Loh. Saya mau tanya sama saudara, yang tertulis pada loh batu itu apa? 10 perintah Allah. Bukan hukum seremonial. Betul gak saudara? Yang tertulis pada loh batu itu apa? 10 perintah Allah. Sekali lagi 10 perintah Allahnya itu tidak salah. Rasul Paulus berkatakan hukum Taurat itu kudus. Itu benar. Itu mulia. Masalahnya adalah kita adalah daging. Manusia itu adalah daging. Nanti kita di Roma pasal 7 saudara. Pelayanan yang memimpin pada kematian terukir dengan huruf pada loh batu. Namun demikian kemuliaan Allah menyertainya waktu ia diberikan. Sebab sekalipun pudar juga cahaya muka Musa begitu cemerlang sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Ayat 9. Sebab jika pelayanan yang memimpin pada penghukuman itu apa? Mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin pada. Jadi hukum tertulis kenapa mematikan? Karena itu memimpin pada penghukuman. Karena itu selalu memimpin pada penghukuman. Saudara tahu, di Gunung Sinai, waktu mereka terima itu hukum. Kenapa mereka takut? Karena Tuhan sudah langsung kasih ancaman hukuman. Tuhan udah kasih, aku akan balas kalau kamu tidak taat. Mereka takut. Itu mematikan saudara.
itu mematikan buat mereka. Itu membuat mereka jadi takut. Ya. Tapi sekali lagi, kenapa Tuhan itu kasih sesuatu yang kira-kira saya mau tanya sama saudara. Tuhan tahu tidak orang Israel tidak mampu lakukan itu? Kira-kira Tuhan tahu tidak orang Israel tidak mampu lakukan 613 aturan dengan sempurna? Tahu tidak saudara? Tahu. Tuhan tahu mereka tidak setia. Tuhan tahu mereka tidak mampu. Tapi masalahnya mereka tidak tahu bahwa mereka tidak mampu. Mereka tidak tahu bahwa mereka tidak mampu. Saya sering kali bilang gini, Tuhan itu izinkan kita dalam persoalan. Bukan karena Tuhan itu mau menyusahkan kita. Tapi kadang-kadang dia izinkan kita dalam persoalan supaya kita tahu bahwa kita tidak mampu hidup tanpa Tuhan. Amin saudara. Hari-hari ini kalau sedang terjadi goncangan di mana-mana, jangan lihat ini sebagai sarana Tuhan. Oh Tuhan mau hancurkan hidup saudara. Saudara, jangan lihat ini bahwa Tuhan sedang kasih saudara sakit penyakit. Jangan lihat ini sebagai sarana bahwa Tuhan sedang marah sama saudara. Saudara lihat ini sebagai sarana untuk saudara lihat bahwa engkau tidak pernah bisa hidup tanpa Tuhan. Amin saudara. Hukum Taurat itu diberikan bukan untuk membenarkan orang Israel. Hukum Taurat diberikan untuk menyatakan kesalahan orang Israel. Jadi hukum Taurat diberikan supaya menyatakan bahwa orang Israel itu memang tidak mampu. Untuk menyatakan dosa. Jadi sama seperti ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Ketaatan siapa? Ketaatan Yesus. Ketidaktaatan siapa? Ketidaktaatan Adam. Adam berdosa, semua berdosa. Yesus taat di atas kayu salib, kita yang percaya, kita dibenarkan. Bukan karena kita melakukan hukum Taurat, tapi karena kita percaya kepada apa yang Yesus kerjakan buat kita. Amin saudara. Satu-satunya yang bisa taat melakukan hukum Taurat itu cuma Tuhan Yesus. Tapi bukan sebagai Tuhan, tapi sebagai manusia. Jadi orang Israel itu dikurung 1500 tahun. Mereka jatuh bangun, selalu hidup dalam tuduhan, selalu hidup dalam ketidakpastian, selalu hidup dalam ketakutan. Mereka selalu andalkan kekuatan mereka, maka mereka selalu datang pada Tuhan dengan seorang Farisi selalu membanggakan apa yang bisa mereka lakukan buat Tuhan. Mereka selalu banggakan apa yang mereka bisa buat Tuhan. Tapi sebenarnya tidak ada seorang pun yang bisa lakukan itu. Tuhan selalu naikkan standar itu saudara. Makanya kalau saudara baca di firman Tuhan, Yesus itu selalu naikkan standar. Ya sampai tidak ada seorang pun yang bisa lakukan. Salah satunya ada apa? Kalau kamu berdosa, tanganmu berdosa, potonglah itu. Bukankah itu hukum Taurat saudara? Kalau matamu berbuat dosa, cungkilah itu. Saya mau tanya sama saudara. Kalau kita sungguh-sungguh harus melakukan semua perkataan Yesus, ada yang bisa lakukan itu? Ayo, seberapa baik kita tangan kita tidak pernah berbuat dosa. Seberapa baik mata kita tidak pernah berbuat dosa. Kalau kita mau konsisten lakukan itu, gereja ini akan banyak orang matanya juling, tidak punya mata, tangannya putus. Yesus naikkan standar itu sampai tidak ada seorang pun yang bisa lakukan itu saudara. Nah terus untuk apa saudara hukum Taurat diberikan? Ayat yang ke-20. Roma 5 ayat 20. Tetapi hukum Taurat ditambahkan. Ya jadi sebenarnya di Keluaran pasal 20, hukum Taurat itu bukan agenda utama Tuhan. Tuhan itu tidak pernah berencana untuk kasih sebuah hukum yang sebenarnya tidak pernah bisa dilakukan oleh orang Israel. Tuhan itu sebenarnya tidak punya niat untuk buat sebuah sistem yang sepertinya menjebak orang Israel. Tapi karena orang Israel tidak tahu bahwa mereka tidak mampu, maka Tuhan kasih itu sebagai sebuah tambahan di tengah jalan. Kata ditambahkan itu artinya sebenarnya bukan agenda utama Tuhan, tapi itu ditambahkan di tengah-tengah jalan. Supaya apa? Supaya pelanggaran menjadi semakin banyak dan di mana dosa bertambah banyak, di sana apa? Kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Saudara tahu hukum Taurat itu ditambahkan, disisipkan, dimasukkan supaya apa? Supaya dosa semakin kelihatan.
Dosa itu ada tapi dia tidak kelihatan sampai dikasih sebuah hukum yang memunculkan dosa itu, saudara. Jadi hukum Taurat diberikan untuk menyatakan kesalahan. Nah, setelah ada pelanggaran harus ada penghukuman. Betul tidak? Setelah ada pelanggaran harus ada penghukuman. Namanya kalau pasal dilanggar, itu harus ada penghukuman. Tidak bisa pasal dilanggar kemudian diberhentikan. Tidak ada namanya SP3 di surga. Namanya setelah terjadi pelanggaran harus ada yang dihukum. Nah, disinilah Yesus datang. Semua pelanggaran itu, saudara, semua surat-surat pelanggaran itu diambil oleh Yesus dan ditimpahkan di atas tubuh Yesus, di atas kayu salib. Amin, saudara. Jadi Yesus itu datang bukan untuk buat kita kompromi dengan dosa. Dosa tetap dosa. Sekecil apapun dosa bisa bawa kita masuk neraka. Tapi oleh anugerah Tuhan, semua dosa besar kecil itu bukan diputihkan sama Tuhan, tapi dibayar lunas sama Tuhan di dalam tubuhnya sendiri di atas kayu salib. Amin, saudara. Ayatnya di mana? Kolose pasal 2 ayat 13 sampai 15. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia. Sesudah Ia mengampuni apa? Segala pelanggaran kita. Jadi saudara, dosa saudara dan saya, kecil besar, itu tidak ada yang tidak dihapuskan sama Tuhan. Semua sudah dihapus sama Tuhan. Amin, saudara? Ya, tidak ada dosa yang belum dihapus sama Tuhan. Dia sudah mengampuni segala pelanggaran kita. Ayat 14. Dengan menghapuskan apa? Surat hutang. Surat hutang itu apa? Yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan apa? Memakukannya pada apa? Kayu salib. Jadi saudara, sistem perjanjian hukum Taurat yang mengakibatkan orang itu bersalah dan akhirnya dia harus dihukum, dia harus dapat kutuk, dia harus dapat kutuk, tapi Tuhan ambil semua surat dakwaan itu dan ditaruh di atas kayu salib dan surat utangnya itu lunas, saudara. Bukan diputihkan sama Tuhan, tapi dibayar lunas. Dia tanggung setiap penghukuman saudara dan saya. Amin, saudara. Amin. Dan ayat 15 dikatakan apa, saudara? Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka apa? Tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Jadi bagaimana Tuhan kalahkan iblis? Sebenarnya Tuhan kalahkan iblis itu gampang saja. Dia tinggal fluid dari sorga, iblis langsung mati, saudara. Tapi konteks kemenangan Tuhan atas iblis dalam hal ini adalah dia harus jadi manusia. Karena apa? Iblis tahu dia tidak mungkin bisa lawan Allah. Yang bisa dia lakukan adalah dia buat manusia yang disayangi oleh Tuhan itu terpisah dari Tuhan. Dan misi Tuhan adalah, misi Yesus adalah untuk mempersatukan kembali yang jauh itu menjadi dekat. Manusia yang lari dari Tuhan itu dipersatukan oleh Yesus dengan cara apa? Dengan cara dia membatalkan setiap tuduhan. Dia membatalkan setiap dakwaan yang dibuat di Gunung Sinai. Tapi sebenarnya itu bukan dimulai di Gunung Sinai. Itu dimulai di Taman Eden, kalau saudara tahu. Waktu hati nurani mulai muncul, itu di mana? Itu waktu mereka makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Pada saat itulah pikiran mereka mulai tertuduh. Mulai ada tuduhan, ini baik, ini tidak baik, ini baik, ini tidak baik. Telanjang itu tidak baik, dari mana mereka tahu? Waktu mereka makan itu buah, mereka mulai tertuduh, mereka mulai buat pakaian sendiri, itu agama. Mereka mulai lakukan sesuatu dengan kekuatan mereka sendiri untuk bisa dapat perkenanan Tuhan, itu agama. Sebenarnya hukum Taurat itu hanya menjelaskan apa yang sudah terjadi dalam hati nurani manusia. Ditulis
tertulis, ini boleh, ini tidak boleh. Kalau kamu melakukan ini, kutuk turun. Ini berkat turun, ini kutuk turun. Sebenarnya itu hanya menjelaskan apa yang terjadi di Taman Eden. Tapi Tuhan menyelesaikan itu di atas kayu salib. Bukan cuma hukum Tauratnya diselesaikan, tapi hati nurani yang selalu menuduh manusia. Itu dibereskan oleh apa yang dia kerjakan. Sehingga apa saudara? Tuhan mau bilang gini sebenarnya. Kalau kamu percaya bahwa aku sudah mati di atas kayu salib buat hidupmu, kamu tidak usah hidup dalam perasaan tertuduh lagi. Kamu tidak usah hidup dalam perasaan bahwa aku akan tinggalkan kamu lagi. Kamu tidak usah hidup dalam dakwaan iblis yang mengatakan aku tidak sayang sama kamu. Kamu tidak usah percaya pada tipuan iblis yang selalu membuat kamu ragu sama aku. Aku tidak pernah biarkan kamu berjalan sendirian. Aku tidak pernah tinggalkan kamu. Saudara tahu, ini bisa menyerang siapa saja. Perasaan seperti itu. Selalu ada pikiran, kenapa saya katakan ini? Karena saya juga bisa rasakan itu saudara. Peperangan dalam pikiran. Karena ada kadang-kadang berkata, waduh kayaknya coba kalau tidak seperti ini. Selalu ada pikiran, wah rasa seperti Tuhan itu seperti kurang puas. Ada seperti suatu tuduhan, ada seperti suatu yang buat kita merasa tidak bisa rest saudara. Tapi waktu kita menyadari itu saudara, kita tahu, oh ini bukan dari Tuhan. Ini tipuan iblis yang buat saya jadi takut, jadi khawatir. Yang selalu buat saya merasa tidak pernah saya tidak pernah merasa aman. Saya tidak bisa tenang, saya selalu gelisah. Dan saya mesti lawan itu dengan apa? Aku tahu, Tuhan hari ini puas dengan hidupku. Dia mencintai aku, dia tidak pernah tinggalkan aku. Dia tidak pernah biarkan aku berjalan sendirian. Apapun situasiku, apapun keadaanku, aku mau belajar, aku mau tenang. Aku tahu Tuhan ada buat aku. Saudara tahu, waktu engkau sadar seperti itu, engkau datang di Gunung Sion, saudara. Engkau datang di Gunung Sion. Ya. Nah, saya mau buka Roma pasal 7. Saya akan tunjukkan satu, ya. Bagaimana pergumulan Paulus, dia temukan kebenaran ini, saudara. Saudara lihat tadi di Keluaran pasal 20, ya. Tuhan kasih perintah, jangan ada Allah lain di hadapanmu. Jangan buat patung. Di Keluaran pasal 32, di tempat yang sama, ya. Belum ada 1 bulan, orang Israel udah melanggar, betul? Mereka langgar perintah yang keberapa? Perintah yang kedua, jangan buat patung. Nah, Paulus buat kesaksian, dia langgar perintah yang keberapa? Saya ingin tunjukkan. Roma pasal 7. Sebab itu saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus. Jadi kita hari ini tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat, ya. Supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati agar kita berbuah bagi Allah. Sebab waktu kita masih hidup di dalam daging, hawa nafsu dosa. Ya saudara, kita masih ada daging. Coba cubit tangan saudara, sakit masih sakit. Bukan daging ini saudara, daging itu apa? Sifat-sifat dosa. Sifat-sifat manusia lama, itu masih ikut sama kita. Jangan saudara pikir saudara lahir baru, saudara berjalan di atas awan saudara. Jangan saudara. Ya, kita masih ada daging. Daging itu yang selalu memicu kita untuk stres, khawatir, depresi, marah. Ya, itu daging. Sebab waktu kita masih hidup dalam daging, hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh apa? Hukum Taurat. Hawa nafsu dosa dirangsang oleh apa? Hukum Taurat bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita agar kita berbuah bagi maut. Nah, ini Paulus saksikan, dia punya kesaksian. Tapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat. Sebab kita telah apa? Telah mati bagi Dia yang mengurung kita. Sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut apa? Menurut Roh Kudus. Dan bukan dalam keadaan lama menurut apa? Menurut huruf hukum Taurat. Ya, jadi sudah tahu. Hukum Taurat itu bukan kita bicara tentang 10 perintah Allah itu. 10 perintah Allah itu baik. Tapi sekali lagi saya mau bilang, ancaman hukuman, sistem perjanjiannya itu yang menakutkan saudara. Itu yang mematikan. Bukan berarti kalau hari ini kita tidak hidup di bawah hukum Taurat, kalau gitu kita boleh mencuri, kita boleh berzina, kita boleh menipu. Bukan itu saudara. Ya,
Yang dimaksudkan Paulus adalah kita tidak hidup dalam sistem seperti itu lagi. Bukan kita melakukan itu supaya kita dapat perkenanan Tuhan. Kita tidak lagi seperti itu. Tuhan udah kasih sama kita. Perkenanannya, kasihnya, penerimaannya, segala berkatnya. Tuhan udah kasih buat kita. Bahkan sebelum kita lakukan apa-apa buat Tuhan. Tidak ada yang bisa kita lakukan dalam hidup ini yang membuat kasih Tuhan bisa bertambah dalam hidup kita. Dan tidak ada yang kita bisa lakukan dalam hidup ini yang membuat kasih Tuhan bisa berkurang dalam hidup kita. Amin, saudara. Itu perjanjian baru. Perjanjian baru Tuhan bayar di depan. Tuhan kasih semua. Tuhan kasih semua yang kita tidak bisa dapatkan. Yesus bayar buat kita. Aku kasih semua. Perkenananku, kasihku, cintaku, penyertaanku, kekuatanku. Aku kasih semua sama kamu. Kamu belum lakukan apa-apa buat aku. Aku udah lakukan buat kamu. Jika demikian apa yang hendak kita katakan? Apa hukum Taurat itu dosa? Tidak. Paulus berkata hukum Taurat tidak dosa. Sebaliknya justru oleh hukum Taurat aku telah mengenal dosa. Ya, karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan. Kalau hukum Taurat tidak mengatakan apa? Jangan mengingini perintah keberapa? Tadi itu kita baca toh, jangan mengingini ya suami atau istri orang lain, barang orang lain. Jadi Paulus tahu tidak ada perintah jangan mengingini. Tahu. Tapi karena dia tahu ada perintah jangan mengingini, itu yang buat dia jadi ingin. Dia bilang apa? Aku tidak tahu apa itu keinginan. Kalau tidak ada perintah, jangan mengingini. Jadi sebenarnya keinginan berbuat dosa itu dipicu oleh perintah itu sendiri. Betul ya saudara? Ya, keinginan tuh berbuat dosa dipicu oleh perintah itu sendiri. Paulus itu Roma 6 dia udah dapat pewahyuan tentang dia mati dan bangkit bersama Kristus. Tapi Roma 7 dia bergumul dengan hukum Taurat. Karena apa? Dia ini adalah guru besar, dia murid guru besar Gamaliel. Dia orang yang sangat pintar. Dia tahu semua hukum Taurat seluk-beluknya dengan sangat detail. Kalau bilang hari ini dia profesor, ahli teologi. Paling hebat. Makanya Tuhan pakai orang yang paling hebat menentang Tuhan. Dipakai paling hebat menulis tentang kasih karunia Tuhan. Luar biasa saudara. Dia bilang, aku tahu ini perintah ini. Aku tahu 10 perintah Allah. Tapi ini seperti ada perjuangan dalam diriku. Mari kita baca terus saudara. Jika demikian apa yang hendak aku katakan, apa hukum Taurat itu dosa? Nah ayat yang 8. Tapi dalam perintah itu dosa mendapat kesempatan untuk membangkitkan dalam diriku apa? Rupa-rupa keinginan. Sebab tanpa hukum Taurat dosa mati. Dahulu aku hidup tanpa hukum Taurat, akan tapi sudah datang perintah itu dosa mulai hidup. Ada perintah jangan mengingini. Keinginan untuk mengingini tambah besar. Tadinya dia tidak ada kepikiran untuk mengingini, tiba-tiba ada peraturan jangan mengingini. Wih, ini ada jangan mengingini. Mulai dipicu. Dia mulai kepengen. Ada sebuah keinginan. Sudah tahu yang memicu itu apa? Karena ketakutannya dia, kalau aku gagal, aku dapat hukuman. Kalau aku gagal, aku dapat penghukuman. Kalau aku gagal, aku ditinggalkan. Dan itu tadi dikatakan di Keluaran pasal 20. Orang Israel itu digerakkan oleh ketakutan. Waktu mereka digerakkan oleh ketakutan untuk melakukan sesuatu, mereka tidak pernah akan berhasil. Justru mereka akan semakin gagal. Hukum Taurat itu memicu ketakutan. Kalau saudara ikut Tuhan karena ketakutan, saudara tidak mungkin bisa ikut Tuhan dengan baik. Kalau saudara digerakkan untuk taat sama Tuhan karena ketakutan, saudara tidak mungkin bisa mentaati dia dengan baik. Karena ketakutan tidak pernah bawa pada ketaatan yang sejati. Tapi kasih akan membawa saudara pada ketaatan yang sejati. Waktu saudara mengenal kasihnya dia, apa yang dia sudah kerjakan buat hidup saudara, itu yang buat saudara berani datang sama dia. Dan ketaatan yang saudara lakukan bukan karena saudara takut ditinggalkan sama dia, tapi karena saudara tahu dia mencintai hidup saudara. Amin saudara. Sebaliknya aku mati dan perintah yang seharusnya bawa pada hidup, ternyata bagiku justru membawa pada perintah yang harusnya bawa pada hidup. Tapi kenapa bawa pada kematian? Ayat 11.
Sebab dalam perintah itu dosa dapat kesempatan untuk tipu aku. Dan oleh perintah itu ia bunuh aku. Ada lagu Killing Me Softly. Bunuh pelan-pelan. Kalau saudara selalu punya gambaran Tuhan adalah Tuhan di Gunung Sinai. Tuhan yang selalu menuntut hidup saudara. Tuhan yang tidak pernah puas dengan hidup saudara. Tuhan yang siap menghukum saudara dengan kematian, dengan sakit penyakit. Tanpa saudara sadar, saudara sedang dibunuh pelan-pelan saudara. Tapi bukan Tuhan yang bunuh saudara. Karena ketidaktahuan kita, pengenalan kita akan Tuhan kita hari ini. Dia tidak ada di Gunung Sinai. Tapi iblis selalu mau tipu kita. Iblis selalu pakai senjata itu. Iblis selalu pakai, Tuhan kurang puas sama kamu. Tuhan itu tidak sayang sama kamu. Tuhan itu tinggalkan kamu. Kamu sakit ini karena kamu dosa sama Tuhan. Kamu sakit ini karena Tuhan sedang kasih kamu sakit penyakit. Kalau ada orang yang bilang, saudara sakit itu adalah ujian dari Tuhan. Kalau sakit itu ujian dari Tuhan, ya jangan berobat saudara. Kalau kita berobat artinya kita melawan ujian dari Tuhan. Betul ya saudara? Kalau Tuhan yang kasih sakit penyakit, ya jangan berobat ke dokter, jangan minum obat. Karena waktu kita berobat kita sedang melawan ujian Tuhan. Kenapa orang yang sakit datang ke dokter? Kalau kita bilang dari Tuhan. Tidak saudara, Tuhan tidak pernah kasih sakit penyakit. Tapi Tuhan menyembuhkan sakit penyakit. Amin saudara. Next terus. Jadi hukum Taurat itu kudus, Paulus bilang. Perintah itu juga kudus, benar dan baik. Jadi Paulus kasih kepastian sini ya. Hukum Taurat tadi 10 perintah Allah itu kudus, benar dan baik. Tapi masalahnya apa? Ayat 13. Jika demikian, apakah yang baik itu menjadi kematian bagiku? Tidak, tapi supaya nyata bahwa ia adalah dosa, maka dosa mempergunakan yang baik untuk mendatangkan kematian bagiku. Supaya oleh perintah itu dosa lebih nyata lagi keadaannya sebagai dosa. Jadi dosa bagaimana kelihatan sebagai dosa? Ketika ada perbandingannya, ada yang ditunjukkan, ini loh hukum yang sempurna, hukum yang tidak ada cacat celah, ditunjukkan. Jadi waktu kita lihat ke cermin, hukum Taurat itu seperti cermin saudara. Waktu saudara lihat ke cermin, semakin saudara lihat ke cermin yang saudara lihat siapa? Ya diri saudara, jangan saudara bilang saudara lihat cermin, saudara lihat orang lain saudara. Horor nanti saudara. Kalau saudara lihat di cermin pagi-pagi bangun, saudara kucak-kucak mata lihat di cermin, yang saudara lihat siapa? Ya diri saudara. Semakin saudara lihat di cermin, yang semakin lihat saudara lihat apa? Saudara akan lihat, ini sudah mulai ada guratan, ada jerawat, ini mukanya kusam-kusam. Semakin saudara lihat, semakin saudara akan lihat kejelekan hidup saudara. Betul tidak saudara? Nah hukum Taurat itu seperti itu. Hukum Taurat itu bukan tunjukkan sesuatu yang baik dalam hidup saudara. Dia akan tunjukkan, ini loh kamu tuh jelek, ini loh kamu tuh salah, ini loh kamu tuh tidak berkenan sama Tuhan, ini loh kamu ini tidak Tuhan tidak sayang sama kamu karena ini dan itu. Dan dia akan tunjukkan sederetan alasan kenapa Tuhan tidak sayang sama kamu. Karena semakin saudara lihat itu, semakin saudara akan lihat kelemahan saudara. Semakin saudara akan lihat kegagalan saudara. Hukumnya baik, sempurna. Masalahnya kita tidak sempurna. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani. Tapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Next. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki aku perbuat, tapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Next, kalau demikian bukan lagi aku yang berbuatnya, tapi dosa yang ada dalam dagingku. Ini dalam terjemahan bahasa Inggris yang lebih bagus. Aku ini adalah dagingku, saudara. Jelas. Sebab aku tahu bahwa dalam aku, yaitu dalam aku sebagai manusia daging, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada dalam aku dalam roh. Tapi bukan hal dalam daging, saudara. Sebab kehendak memang ada dalam aku sebagai daging, tapi bukan hal berbuat apa yang baik. Next, ayat 19. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Sebenarnya kita pernah punya keinginan, aku mau lakukan yang baik, aku mau ikut Tuhan sungguh-sungguh, aku tidak mau gagal lagi. Tapi sebenarnya kita selalu gagal. Ada tempat ini? Tidak ada ya saudara ya. Luar biasa. Di rumah juga tidak ada ya. Saya percaya banyak kita. Komitmen. Saya tidak mau gini lagi. Saya tidak mau. Jadi yang buat kita bisa kuat itu bukan komitmen kita.
Yang buat kita bisa kuat adalah ketika kita tidak fokus pada apa yang bisa buat kita jatuh. Tapi kita alihkan pandangan kita kepada Kristus yang mencintai kita. Ada yang berkata bahwa determinasi, kekuatan kita, ya, willpower kita, itu yang menentukan. Saudara, willpower kita punya keinginan yang baik, tapi kita tidak pernah akan bisa lakukan itu. Kalau kekuatan fokus kita adalah bagaimana mengalahkan daging kita. Daging kita tidak bisa dikalahkan. Daging kita cuma bisa dilupakan. Dengan cara apa? Kita tidak fokus dengan Dia, kita fokus dengan Tuhan. Amin, saudara. Dan ini Paulus kasih resepnya buat kita, saudara. Dia ngalamin pergumulan ini bertahun-tahun, saudara. Next terus. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, bukan lagi aku yang memperbuatnya. Nah, dia lihat dalam dirinya nih. Aku ini roh, tapi ada daging. Tapi dosa yang diam dalam aku, itu dia yang buat itu. Dia yang lakukan itu, bukan aku yang buat. Dosa yang diam di dalam dagingku. Ayat 21. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Ya, next. Sebab di dalam batinku, dalam rohnya dia, aku suka akan hukum Allah. Dia suka. Tapi dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku. Dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada dalam anggota-anggota tubuhku. Saudara, ini kenapa banyak orang bisa stres, depresi. Karena dia tidak tahu ada peperangan dalam dirinya. Yang dia tidak bisa mengerti. Dia mau lakukan yang baik. Tapi yang jahat itu selalu berjuang. Dagingnya dia selalu berusaha. Dia berusaha kalahkan dagingnya. Tapi daging tidak bisa dikalahkan dengan kekuatannya. Paulus alamin ini, saudara. Saya rasa Paulus juga stres, depresi di sini, saudara. Next, terus dia bilang apa? Aku manusia celaka. Artinya dia bilang, mati saja saya ini. Aku manusia celaka. Siapa yang akan melepaskan aku dari tubuh maut? Puji Tuhan, dia tidak tanya dengan metode apa dia bisa dilepaskan. Hari ini juga, saudara, saya mau bilang buat kita. Kalau saudara sedang ngalamin seperti ini. Saudara ngalamin stres, saudara ngalamin depresi. Itu karena apa? Semuanya peperangan dalam jiwamu. Jangan tanya, bagaimana aku dilepaskan? Kalau bagaimana itu bicara tentang metode. Tapi selalu tanya, siapa yang akan bisa lepaskan aku? Kalau siapa, itu selalu bicara pribadi. Amin, saudara. Kalau bagaimana, engkau akan, kalau saudara tanya bagaimana, akan dikasih resep. Langkah pertama ini, langkah kedua ini. Kalau minum obat tidak berhasil, minum obat yang lain lagi. Minum obat yang lain tidak berhasil, kasih obat yang lain lagi. Itu metode. Tapi kalau siapa, itu bicara tentang pribadi. Dan Paulus tunjukkan, waktu dia ngalamin stres, dia ngalamin depresi. Kenapa dia depresi? Dia pengen lakukan yang baik. Tapi ujung-ujungnya dia selalu gagal dan gagal. Dia bilang, aku sudah tahu kalau mengingini, ada perintah jangan mengingini. Tapi semakin aku fokus di situ, semakin aku pengen, mungkin dia pengen barang orang lain atau apa, tapi dia tidak ceritakan. Tapi dia bilang, aku akhirnya gagal di situ. Gagal artinya apa? Dia berdosa, betul ya, saudara? Dia bilang, aku manusia celaka. Siapa yang bisa lepaskan aku dari tubuh maut ini? Puji Tuhan, akhirnya ditemukan jawabannya. Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Nah, saudara lihat jawaban di Roma 8 ayat yang pertama. Ini jawaban buat kita hari ini, saudara. Apa yang Kristus lakukan? Roma 8 ada karena ada Roma 7, saudara. Ya, Roma 8 ayat yang pertama ini jawaban dari pergumulan Paulus. Coba kita buka Roma 8 ayat yang pertama. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam. Saudara tahu tadi hukum Taurat itu apa? Pelayanan yang memimpin kepada penghukuman. Betul ya, saudara? Tadi dalam 2 Korintus bilang apa? Pelayanan yang memimpin kepada penghukuman. Tertulis pada loh-loh batu. Tapi Paulus dapatkan jawabannya. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam. Ini jawaban buat kita. Kalau saudara selalu merasa terhukum, saudara selalu merasa tidak ada kepastian dalam hidup saudara.
Saudara selalu merasa tidak ada kepastian kasih Tuhan dalam hidup saudara. Saudara selalu merasa kayaknya ada yang kurang puas Tuhan sama hidup saudara. Saudara harus pakai ayat ini, saudara bilang, sekarang tidak ada penghukuman. Saya juga kadang-kadang ngalamin saudara. Dalam hidup ini ada banyak tantangan, ada banyak pergumulan. Kadang-kadang saya merasa Tuhan kayaknya Tuhan ini kurang puas, seperti ada sesuatu. Dan kalau saya udah mulai merasa seperti stuck gitu saudara, saya mulai ingatkan diri saya. Saya tahu ini peperangan di pikiran. Jangan pikir pendeta tidak bisa mengalami peperangan di pikiran saudara. Waktu kita mengalami peperangan di pikiran, ingatkan dirimu. Tuhan bilang, aku puas dengan hidupmu. Tuhan bilang, aku tidak pernah tinggalkan engkau. Tuhan bilang, semuanya baik-baik kok. Aku selalu ada bersamamu. Tuhan bilang, aku selalu sayang dengan engkau. Saudara tahu, ini satu ayat ini, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka dalam Kristus Yesus. Ini sama sekali tidak menuntut apapun dari hidup kita. Waktu kita dalam Kristus Yesus, ingatkan dirimu, Tuhan itu selalu ada buat hidupmu. Tuhan tidak pernah tinggalkan engkau. Dia menyertai hidupmu selalu. Dan waktu engkau selalu sadar itu, engkau menang dalam pikiran. Engkau menang dalam peperangan di jiwa. Dan engkau akan mengalami sebuah damai sejahtera. Dan iblis tidak suka waktu engkau hidup dalam damai sejahtera. Karena apa? Dia akan selalu buat engkau, dia akan selalu picu hidupmu untuk engkau meragukan kasih Tuhan dalam hidupmu. Dia akan selalu pakai tipuan-tipuannya untuk buat engkau tidak bisa rest, untuk engkau tidak bisa tenang, untuk buat engkau tidak bisa percaya pada Tuhan. Amin saudara. Tapi Roh Kudus ya selalu ingatkan saudara, engkau dibenarkan, engkau dicintai, engkau datang pada Gunung Sinai, bukan Gunung Sinai, engkau datang pada Gunung Sion. Di Gunung Sion itu aku ada bersamamu. Sion itu apa saudara? Sion itu bukan sekedar gunungnya yang luar biasa. Yang luar biasa karena di Sion itu ada sebuah tempat yang namanya Bait Allah. Kenapa Bait Allah itu luar biasa? Bukan karena Bait Allahnya. Karena dalam Bait Allah itu ada sebuah benda namanya Tabut Perjanjian. Kenapa Tabut Perjanjian itu luar biasa? Karena Tabut Perjanjian itu adalah lambang kehadiran Tuhan sendiri. Sion itu luar biasa. Karena apa? Karena ada Tabut Perjanjian di situ. Tahukah saudara, hari ini engkau adalah Sion. Karena di dalam hidup saudara berdiam Tuhan semesta alam, pencipta langit dan bumi. Dia tinggal dalam hidup saudara dan saya. Dan dia tidak akan beranjak dari Sion. Di Gunung Sinai dia hadir, tapi dia tidak berkemah di situ. Di Gunung Sion dia hadir dan dia tinggal selama-lamanya di Gunung Sion. Daud tahu rahasia itu. Daud bilang, aku tahu Tuhanku, dia mau tinggal di Gunung Sion untuk selama-lamanya. Sion itu bukan tempat hari ini. Sion itu hidup saudara dan saya. Tempat kediaman Allah dalam hidup kita. Amin saudara. Hari ini Allah mana yang kau kenal? Allah yang di Gunung Sinai, yang memberikan seperangkat aturan dengan ancaman penghukuman. Atau Allah yang ada di Gunung Sion, yang kau datang dengan sebuah kepastian bahwa dia selalu ada buat hidup saudara. Allah yang bukan menuntut performancemu dulu untuk memberkati hidupmu. Allah yang sudah berikan dahulu semua yang terbaik, bahkan sebelum kau bisa lakukan. Di Gunung Sinai, Tuhan menuntut performance kita. Kalau kamu baik, aku akan mengasihi kamu. Kalau kamu jahat, aku akan mengutuk kamu. Di Gunung Sion, Tuhan bilang, aku kasihi kamu dulu. Aku berkati kamu dulu. Aku mencintai kamu tanpa syarat. Bahkan sebelum kamu bisa buat apa-apa. Karena kamu tahu aku mencintai kamu. Karena kamu tahu aku mengasihi kamu. Itu yang membuat kamu bisa mengasihi aku. Bukan dengan ancaman hukuman. Bukan dengan sebuah ketakutan. Tapi dengan sebuah kesadaran akan cinta dan perkenanan dalam hidup ini. Amin saudara. Saya bicara buat kita yang hari ini. Kau sedang ketakutan. Kau sedang dalam keadaan depresi. Kau dalam keadaan stres. Sadari penerimaan Tuhan. Cinta Tuhan. Kasih Tuhan di dalam hidup. Engkau datang ke Gunung Sion. Ke tempat Tuhan bertahta untuk